Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini kita lanjutkan ya langkah-langkah atau makam-makam menuju Allah ya. Yang berikutnya adalah fa, hurufnya tasawuf ya. Kita sudah bahas ta, taubah, shad yaitu sofa, dan waw yaitu wali. Sekarang huruf fa yaitu fana ya. Jadi kalau sudah kita bertaubat dan membersihkan diri dan menjadi kekasih Allah sesuai dengan hadis tentang wali Allah, yaitu ketika Allah mencintai hamba itu karena dia melaksanakan yang wajib dan menambahkan dengan yang sunnah-sunnah ya, tambahan itu yang menyebabkan Allah mencintai. Di saat itu dia dicintai Allah. Ketika dia dicintai Allah, Allah mensirnakannya, yaitu pendengarannya menjadi pendengaran Allah yang mendengar, penglihatannya menjadi penglihatan Allah yang melihat, dan seterusnya. Itu kondisi fana, yaitu fana fillah, fana di dalam Allah. Jadi dia tidak punya keinginan kecuali diinginkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak punya keinginan kecuali dengan keinginan Allah. Ya. Ataupun wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Engkau tidak melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar ya. Jadi ketika ini terjadi, itu dinamakan fana. Tapi ada prosesnya, tidak bisa langsung fana fillah begitu. Jadi dalam sufi itu banyak tingkatan-tingkatan fana. Jadi tingkatan fana itu banyak tingkat, tapi biasanya dijelaskan dalam 3 tingkatan yang supaya bisa dipahami, yaitu seorang murid itu harus berusaha untuk mematuhi seorang guru, syekhnya, dengan istilah namakan sampai satu tahap dinamakan fana fi syekh, yaitu seluruh keinginannya, seluruh ilmunya, seluruh amalnya, seluruh kondisi rohaninya itu mengikuti keinginan guru. Itu namakan fana fi syekh ya. Ada yang mengatakan fana fi syekh itu berarti fana dalam ilmu guru. Ada yang mengatakan fana fi syekh itu adalah fana dalam perintah guru. Ada yang mengatakan fana fi syekh itu adalah segala apa yang diajarkan oleh guru dia laksanakan. Dia tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu fana fi syekh. Umumnya ketika orang bicara tentang fana fillah susah dipahami karena belum ada latihan. Jadi kalau melalui guru itu langsung dia berhadapan dengan guru dan guru memberikan dia instruksi, dan kalau dia laksanakan dengan baik tanpa menambahkan ya, itu yang dimasukkan oleh Syekh Rais ya minggu kemarin itu ya.
jangan improvisasi ya. Laksanakan sesuai dengan ya apa saja yang diinginkan oleh guru. Jangan dikurangkan, jangan ditambahkan. Ya, kalau guru suruh laksanakan zikir la ilaha illallah 100 kali, jangan 101 kali. Jangan 99 kali. Ya. Jangan saya bisa ya 1000 kali. Tidak. Kalau yang 100 kali, 100 kali. Itu sangat penting. Ya. Sampai kalau guru suruh pergi. Setelah itu baru pulang. Tanya, harus kemana? Ya. Kalau suruh pergi ke pasar dulu. Baru pulang. Setelah itu, tanya, guru mau apa? Oke. Terkadang disuruh pergi ke pasar. Supaya ke pasar saja bukan untuk beli sesuatu. Bismillah. Ya. Itu sangat penting. Laksanakan. Itu sebenarnya melatih kita supaya bisa masuk ke berikutnya, yaitu fana fi rasul, yaitu segala apa yang diperintahkan oleh Rasul kita amalkan, karena kita terlatih dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Syekh, guru kita. Ya, itu yang dimasukkan Quran. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, terimalah. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkanlah. Ya. Atau berhentilah. Ya. Itu maksudnya. Jadi Syekh itu melatih seorang murid untuk bisa masuk ke fana berikutnya. Itu fana fi rasul. Dan fana fi rasul itu yang membawa kita bisa memahami apa maksudnya sebenarnya fana fillah. Ya. Yaitu ketika seseorang itu tidak melakukan apapun kecuali atas perintah Allah dan larangan Allah. Kalau dia berhenti kena larangan Allah. Ya. Dia sholat itu karena perintah Allah. Ya. Dia tidak sholat itu karena larangan Allah, karena ada waktu-waktu tertentu tidak boleh sholat. Ya. Dia puasa itu karena perintah Allah. Dia tidak puasa itu karena perintah Allah, karena ada hari-hari yang tidak boleh puasa. Ya. Kemudian dia laksanakan puasa itu, perintah Allah itu sesuai dengan perintah Nabi, sunnah Rasul. Ya. Dan dia terlatih dengan perintah guru. Ya. Kalau selalu terbiasa dengan perintah guru, dia akan bisa melaksanakan perintah Rasul dengan baik. Kalau dia terbiasa dengan perintah Rasul dengan baik, dia akan bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Ya, itu tahap-tahapnya. Ya. Tapi ada sebagian syekh mengatakan, manusia sebenarnya terlatih fana. Dia fana fi nafsihi. Ya, dia fana dalam nafsunya sendiri. Ya. Karena dia mempeturuti hawa nafsunya terus. Waktu mau makan, dia tidak peduli perintah Allah atau tidak. Dia tidak peduli sunnah Rasul atau tidak. Dia tidak peduli perintah gurunya. Dia hanya peduli nafsunya. Karena nafsunya mau makan, lapar, dia makan. Ya, berarti dia sudah fana fi nafsihi. Ya, atau fana fi dunia. Dia sirna dalam dunia. Itu banyak begitu. Dia kerja bukan karena perintah Allah, bukan karena perintah Rasul, bukan karena perintah guru. Dia melakukan itu karena perintah nafsunya. Paham? Jadi fana ini, kalau kita melalui tahap demi tahap, akan lebih jelas memahaminya. Karena banyak sufi-sufi bicara fana fillah tapi tidak paham.
Sebenarnya ada 3 serangkai. Ya, kalau kita bicara fana, lawannya baqa. Berarti kalau dia sudah sirna dari keinginannya, berarti muncullah keinginan Allah. Berarti dia akan tetap dengan keinginan Allah. Ya. Tapi tidak mudah begitu saja. Jadi ada satu lagi yang di antara ini. Kalau ada fana pasti ada, yang kita tahu ada baqa nanti, tapi di tengah-tengah itu ada bala. Bala adalah ujian dari Allah. Allah mau pastikan ini benar-benar fana atau tidak. Nah, jadi munculnya ketika seseorang itu, ketika dia ingin mematuhi guru, muncullah bala, ujian. Ya, ujian itu bisa langsung dari Allah, bisa Allah utus ya syaitan untuk menguji, bisa dengan nafsu dirinya, bisa dengan nafsu orang lain, ya, dan bisa dengan kondisi-kondisi dunia. Nah, semua ini adalah ujian-ujian untuk memastikan keseriusan kita. Nah, sering murid-murid selalu terpuruk di sana, mengklaim dia mengikuti guru, tapi sudah terpengaruh oleh keinginan terhadap dunia, terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan, terpengaruh oleh orang lain. Akhirnya dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia inginkan. Ya, sudah kacau. Ya, itu dalam istilah sufi itu fana fid dunia. Ya, dia sudah sirna dalam dunia. Berarti dia sebenarnya tidak punya kesadaran diri, terpengaruh, terbawa oleh kondisi dunia saja. Dan orang-orang beginilah bisa apa saja. Ya, bisa curang, bisa korupsi, bisa menipu, macam-macam. Semuanya muncul. Karena itu seluruh ilmunya, seluruh pemahamannya, seluruh keinginannya, semuanya dunia. Ya. Dari seluruh dorongannya, semua itu karena motivasi dunia. Ya. Walaupun dia klaim dia punya guru, tapi sebenarnya tidak mengikuti guru sama sekali. Ya. Dia datang bersama guru itu hanya untuk kepentingan duniawi. Ya. Kalau tidak ada, dia akan pergi. Ya. Dan datang lagi kalau pikir akan ada keuntungan duniawi. Itu sering terjadi. Ya. Jadi dia sebenarnya perlukan bimbingan dari guru yang akan menunjukkan itu. Mengatakan niatnya sudah salah. Ya. Keinginannya sudah salah. Ya. Dan dia sudah menipu dirinya sendiri. Apalagi ada muncul keinginan-keinginan lain. Ya, yaitu ingin dikenal orang, ingin dipuji orang, ingin diapresiasi orang, ingin orang semuanya. Ya, tidak ada Allah sama sekali. Keinginannya makhluk. Ya. Ya, orang-orang begini biasanya bersemangat karena ada itu. Kalau dihilangkan semua itu, tidak ada semangat sama sekali. Ya. Karena bukan semata-mata karena Allah. Jadi, ya, terdorong itu karena ada sisi-sisi dunianya. Ya. Tapi kalau dia sudah fana, dia tidak akan terdorong oleh dunia sama sekali. Karena dia sudah hidup bersama Allah. Dia keinginannya hanya Allah. Dan dia akan penuh semangat dalam kondisi apapun. Dan akan diuji Allah. Ya. Semakin diuji, semakin mantap dia. Karena dia sudah
membuat keputusan, ya, bahwa dia hanya ingin Allah saja, dan itu pasti diuji. Cuma bedanya orang antara fana dan baqa itu, ada yang begitu saja cepat, ada yang puluhan tahun, ya, ada yang seumur hidup, diuji terus, ya, sampai benar-benar dia merasa tak ada yang berarti kecuali Allah, tak ada yang dia inginkan kecuali Allah, la maqsuda illallah, ya. Dia tidak punya maksud apapun, tidak keinginan apapun, dia tidak punya kemauan kecuali Allah saja. Ini yang baru fana, ya. Tapi jalan pintas itu tadi, hadis wali Allah, laksanakan perintah Allah, tambahkan dengan sunnah-sunnah, sampai Allah mencintainya. Jadi kalau kembali ke sana menjadi sangat sederhana. Berarti harus konsisten. Istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan bosan-bosan, ya. Karena Allah tidak pernah akan bosan sehingga kita bosan, ya. Dan kita tambahkan, dari situlah munculnya cinta Allah. Dan di saat itulah Allah mengangkat orang ini yang berterusan itu menjadi wali Allah. Dan di saat itulah dia mengalami fana. Karena seluruh keinginannya, seluruh dirinya menjadi sesuatu yang lain, ya. Inilah kondisi fana. Ada yang mengatakan fananya dari kiri ke kanan, seperti tirai tersingkap, atau dari kanan ke kiri, dapat kiri kanan, kanan kiri, okay. Ada yang dari atas ke bawah, bawah ke atas. Itu semuanya pengalaman pribadi, ya. Tapi yang penting sudah Allah ganti seluruh, ya, kepentingannya, seluruh kewujudannya diganti, ya. Yang sebelumnya berdasarkan dirinya, sekarang berdasarkan Allah. Jadi beda. Kalau dulu makan, minum, tidur semuanya karena dirinya, sekarang makan, tidur sama, tetap melakukan yang sama, tapi beda. Karena makannya karena Allah, bukan karena diri lagi. Tidurnya karena Allah, bukan karena nafsunya, ya. Dan seterusnya, semuanya begitu. Itu kondisi orang yang baqa bersama Allah, ya. Karena dia sudah fana dari nafsunya dan dia terus hidup waqama bil amal, ya, bangun dari kondisi kemakhlukan ke, ya, Khalik, sang pencipta. Ya, semuanya berdasarkan sang pencipta. Sebelumnya berdasarkan sang dengan ciptaan. Ya, segala gerak-geriknya, segala dorongannya, semuanya ciptaan. Itu kondisi belum fana. Ketika sudah fana, tidak ada lagi semua itu, kemudian dia akan mulai masuk ke baqa, itu selalu bersama Allah. Jadi sebahagian Syekh Sufi mengatakan awal permulaan fana itu adalah dia mulai membersihkan diri dari semua sifat-sifat yang tercela. Itu salah satunya Imam Qushairi, ya. Dia mengatakan fana, awal-awal fana itu adalah membersihkan dirinya dari semua sifat-sifat yang tercela. Kemudian mulai menerap sifat-sifat yang terpuji, ya. Itu
sudah menunjukkan dia sudah fana dari segala yang berkaitan dengan makhluk dan mulai menerap segala yang berkaitan dengan Khalik. Ya. Alhamdulillah. Jadi paham? InsyaAllah. Saya coba jelaskan dengan segampang mungkin ya. Kalau baca istilah-istilah sufi itu terkadang sulit dipahami. Ya. Jadi dengan kondisi begini Allah yang menjelaskan. Ya. Dan ketika ini bisa paham ayat-ayat Quran yang selama ini susah dipahami. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ya, dan tadi itu wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Ya. Ini kondisi orang yang baqa bersama Allah. Ya. Seperti Nabi dan orang-orang yang sudah dalam kondisi begitu. Ketika mereka melempar, bukan mereka yang melempar. Ketika mereka mengajar, bukan mereka yang mengajar. Ketika mereka mendengar, bukan mereka yang mendengar. Ketika mereka melihat, bukan mereka yang melihat. Ya. Jadi apa saja mereka lakukan itu Allah yang menggerakkan. Ya. Itu kondisi orang yang sudah baqa bersama Allah. Berarti dia sudah fana sebelumnya dan sudah melalui ujian-ujian. Ya. Dan supaya dia tetap dalam kondisi begitu. Jadi fungsi bala di sini ada supaya Allah pasti. Ya. Seorang hamba itu sudah konsisten bersama Allah. Ya. Karena awal-awal ujian itu selalu akan bolak-balik. Ya. Jadi kalau dia sudah terbiasa, insya Allah akan senantiasa bersama Allah. Itulah kondisi baqa. Ya. Jadi 3 serangkai ini sangat penting. Ya. Kalau bicara fana, selalu akan diiringi dengan bala dan baru bisa mencapai baqa. Ya. Ada yang mengatakan ketika fana ketika itulah baqa. Karena fana itu ujung satu, baqa itu permulaannya satu lagi. Okay. Jadi berarti ketika bicara tentang fana harus dicantumkan dengan bala dan baqa. Karena itu satu kondisi, ya. Jadi fana dari segala yang berkaitan dengan diri kita sebenarnya. Ya. Asal fana itu adalah kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di atas ciptaan ini akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, itu yang asalnya. Tapi yang dimasukkan fana dalam sufi bukan itu, karena itu akan terjadi nanti. Ya. Tapi bukan itu. Yang dimaksudkan adalah fana dari dirinya. Ya, yaitu batinnya. Yaitu keinginan, hawa nafsunya. Itu yang dimaksudkan. Bukan dia mati secara fisik, bukan. Mati secara maknawi. Nah, itu baru bisa kita paham yang dimasukkan Nabi mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Bukan bunuh diri. Ya. Yang dimaksudkan mutu itu di sini adalah matikan keinginan kalian. Matikan semua amalan kita berdasarkan nafsu kita. Ya. Itu yang dimasukkan mati. Jadi mati sisi-sisi yang tidak baik, sisi makhluk kita. Kecenderungan kita terhadap makhluk. Ya. Kemudian baqakan yang maha hidup dalam diri kita. Jadi kita hidup
karena ada yang maha hidup. Kita jadi kaya karena ada yang maha kaya. Kita menjadi mandiri karena ada yang maha mandiri. Ya, kita memiliki apapun karena ada sang pemilik segala sesuatu. Ya. Jadi kita punya ilmu karena ada sang maha alim. Ya, bukan karena kita. Jadi segala apa yang ada pada kita bukan dari kita. Ya. Dan itu senantiasa. Kalau sudah senantiasa, itulah kondisi baqa bersama Allah. Ya. Baqa bersama segala sifat Allah. Ya, ini yang dimaksudkan hadis. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ya. Jadi semua apa saja yang kita lakukan itu bersama Allah. Berarti pasti baik. Yang menjadi tidak baik itu ketika kita sudah bersama diri kita. Apalagi bersama dunia, bersama yang lain. Bersama setan. Itu yang menjadi tidak baik. Tapi kalau bersama Allah, pasti baik. Ya. Jadi ketika kita sudah berakhlak dengan akhlak Allah, semuanya jadi baik. Kalau kita berakhlak dengan dunia, pasti ada yang tidak baik. Kalau berakhlak dengan syaitan, semua sudah tahu. Karena akhlak syaitan, tak ada yang baik. Walaupun kelihatan baik, tidak pernah akan baik. Ya. Paham? Jadi berakhlaklah dengan akhlak Allah. Jadi berarti harus menerap itu dalam diri kita. Bukan menjadi Allah. Itu salah sufi. Banyak sufi ketika berakhlak dengan akhlak Allah, langsung dia mengklaim dia menjadi Tuhan. Bukan. Ya. Itu salah. Ya. Itu jauh dari kenyataan. Ya. Jadi banyak orang mengalami kondisi itu. Dia pikir dia sudah menjadi Tuhan. Tidak pernah akan menjadi Tuhan. Itu sebabnya Allah menggunakan istilah fana. Dia harus sirna, harus hilang, harus hancur. Baru bisa mengalami ya, keesaan itu. Okay. Nafsu hapuskan, esakan Tuhan. Ya. Kalau tidak mengalami itu, tidak. Ya. Berarti kalau ketika dia mengklaim dia jadi Tuhan, berarti dia sudah ya, ada Tuhan dan ada dia. Berarti ada dua, syirik. Dia harus hilang, cuma ada Tuhan. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan wahdatul wujud. Cuma ada satu wujud, satu-satunya wujud. Bukan dia menjadi satu dengan wujud. Kalau dia menjadi satu dengan wujud itu ada dua sebenarnya. Ya, walaupun dengan istilah dia bersatu dengan wujud, bukan? Ya, jadi berarti ketika Allah tajalli, dia harus hilang. Ya. Kalau dia menganggap dirinya ada, berarti dia sudah punya dua. Ya. Kata dua gitu. Ya. Itu sebenarnya istilah yang sederhana tapi sering disalahpahami. Akhirnya mereka menafsirkan wahdatul wujud itu adalah dia bersatu dengan Tuhan. Dan ujung-ujungnya dia mendakwa dirinya Tuhan. Sering terjadi. Berarti dia hilangkan Tuhan yang wajibul wujud, dia mewujudkan dirinya. Itu yang sebenarnya. Ketika dia mengatakan dia bersatu dengan Tuhan, dia hilangkan yang wajibul wujud, dia mewujudkan dirinya menjadi satu-satunya.
Sebenarnya sebaliknya, dia harus menghilangkan dirinya, mewujudkan yang wajib wujud itu satu-satunya. Sedikit saja. Nah, ini sebab pentingnya memahami istilah ini. Dia harus sirna, baru bisa baqa bersama Allah. Okay. Dan ketika baqa bersama Allah, berarti dia hanya akan diwujudkan, tetap wujud itu karena Allah mewujudkannya. Inilah pentingnya memahami istilah sufi dengan benar. Banyak orang mempelajari sedikit tentang sufi, langsung salah paham, langsung mengklaim begini begitu. Itu sering terjadi. Ya, sering. Sampai ada society Ibn Arabi, ya, yang tidak punya guru, tapi membahas tulisan-tulisan Ibn Arabi, ya, dan masing-masing menjadi Tuhan. Akhirnya berkelahi karena terlalu banyak Tuhan. Ya, tidak ada beda dengan ajaran yang lain yang punya banyak Tuhan. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Saya menjadi Tuhan, kamu menjadi Tuhan, kamu menjadi Tuhan. Semuanya jadi Tuhan. Ya. Dan punya banyak keinginan. Jadi akhirnya berkelahi terus. Pecah lagi. Jadi grupnya menjadi banyak. Ya. Karena tidak paham. Tapi mereka mengklaim mereka yang paling paham sampai membuat, ya, satu gerakan sendiri. Dan Syekh Fadullah mengatakan, ketika sufi menjadi satu gerakan, itu sudah bukan sufi lagi. Karena sufi sebenarnya tidak ada gerakan. Ya. Jadi ketika munculnya satu, itu sudah ada kerajaan. Ya. Berarti harus ada yang paling top, ada yang bawah, ya, sudah menjadi kerajaan. Ya. Itu masalahnya. Ya. Sebenarnya sederhana saja. Sufi yang sebenarnya adalah tidak ada. Harus sirna. Kalau tidak ada klaim apapun, tidak ada gerakan apapun. Karena tidak ada. Ya. Jadi ketika ada gerakan, ada kelompok tertentu, nah disitulah mulai mau menguasai ini, menguasai sisi itu, ya, menjadi pewaris, ya. Semuanya sudah bukan sufi lagi. Itu sebabnya Syekh Ikram Hussein mengatakan di Pakistan itu 40 lebih tahun dulu, ya, katakan dari 10 syekh di Pakistan itu cuma satu yang benar, yang lain semuanya keturunan saja, pewaris saja, tidak benar, karena sudah tidak ada barangnya, cuma ada nama, barangnya sudah tidak ada. Ya. Yang penting itu harus, guru saya sering bilang, kalau bertemu dengan orang mengatakan dia punya izin ini, dia syekh ini, syekh itu, perhatikan mana barangnya. Ya. Kalau dia punya barangnya, baru benar. Kalau tidak, cuma nama saja. Jadi harus mengubah dirinya, bukan klaim-klaim saja. Harus ada kondisi yang terlihat.
Ya. Paham? InsyaAllah. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh orang yang datang dengan jubah besar, sorban besar, ya, tasbih besar. Semua itu penampilan saja. Ya. Dan Nabi mengatakan yang paling ditakuti oleh Nabi adalah alim lisan. Oh, ceramahnya berjam-jam gitu. Ya. Pintar sekali menjelas. Guru saya pernah bilang, orang-orang begini kalau kita kutip ayat Quran, dia bisa selesaikan. Kutip hadis, dia bisa menjelaskan sahih atau tidak. Tapi tidak ada. Dalam hatinya tidak ada. Ya, itu yang alim di atas lisan, tapi jahil kalbunya. Itu yang paling ditakuti oleh Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan, dari umatku yang paling aku takuti adalah orang yang alim pada lisannya, tapi jahil pada hatinya. Dan sekarang banyak pintar bicara, kemana-mana dia memukau orang. Ya. Tapi ketika dipercayai sedikit saja uang, dia sudah curang. Tidak bisa dipercayai. Ya. Ketika ada perempuan cantik, hilang semua imannya. Ya. Ketika ada godaan, ya, langsung runtuh imannya semuanya. Ketika ada peperangan, lari dia. Ketakutan. Ya. Ya. Harus kerja keras sedikit saja, sudah banyak alasan. Ya. Harus ini, harus ini. Padahal pulang ke rumah tidak melakukan apa yang dikatakan. Sering. Cuma alasan untuk lari saja. Ya. Itu sebabnya guru selalu memberikan proyek untuk mengetes keseriusan seorang murid. Serius tidak? Ya. Selalu. Ini baru bisa terwujud. Ya, bisa fana atau tidak. Jadi, kalau inginkan fana itu harus benar-benar patuh pada guru pada setiap harfiah. Ya, setiap huruf. Ya. Jadi bukan hanya makna saja, tapi secara harfiah pun harus. Ya. Jangan diubah. Oh, guru, maksud guru begini, begitu. Justifikasi terus. Ya. Akhirnya, ujung-ujungnya tidak melaksanakan. Itu bukan fana fisyih. Fana fisyih itu, apa saja diinginkan oleh guru, awalnya dari perintah guru, tapi ujungnya diisyaratkan oleh guru. Isyarat saja dia sudah paham. Ya, dia sudah laksanakan. Dia memperhatikan isyarat-isyarat guru dan dia melaksanakan. Itu lebih detail lagi. Ya. Itu baru benar-benar fana fisyih. Ya. Dia paham maksud di sebalik itu. Ya. Banyak ucapan Nabi disalahpahami itu karena mereka tidak paham. Ya. Contoh yang sederhana sering saya ungkapkan itu, ya, al-furasu tamurru marras sahab. Ya. Nabi mengatakan, peluang itu berlalu seperti mendung. Ya. Itu di tanah Arab, di zaman Nabi. Ketika Nabi melihat mendung itu jarang sekali. Setahun sekali mungkin. Ya, itu sebab Nabi mengucapkan itu. Tapi kalau kita aplikasikan di sini, hampir tiap hari ada mendung. Berarti terlalu banyak peluang. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Nabi. Yang dimaksudkan Nabi ketika Nabi ucapkan itu di tanah Arab, ya, di Mekah atau Madinah, yang sangat jarang. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi peluang itu sangat jarang.
Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Ya. Jadi banyak ucapan Nabi itu harus sesuai dengan asbab wurud. Ketika terucapnya itu harus kita mengecek kembali. Ya. Begitulah ucapan setiap guru, harus sesuai dengan kondisinya. Ya. Seperti guru saya suka sekali ekspresi hangat-hangat tak ayam. Karena banyak murid begitu. Nah, itu ekspresi orang timur. Orang barat tidak ada itu. Ya. Semangat sekali, langsung tidak ada semangat lagi. Jadi muncullah istilah itu. Ya. Jadi setiap ucapan itu harus kita sesuaikan dengan kondisi ketika diucapkan. Begitulah ayat Quran. Ya. Ada ayat Quran itu harus kita sesuaikan dengan asbabun nuzul. Ya, kan? Kondisi yang diturunkan. Ya. Kapan diturunkan, di mana diturunkan. Ya. Baru bisa paham dengan benar. Ya, dan kondisi orang Arab bagaimana. Ya. Jadi tidak bisa asal kita menafsirkan. Harus tahu kondisinya. Jadi perlu guru untuk menjelaskan. Ya. Jangan hanya baca terjemahan saja kita langsung membuat keputusan. Oh. Jadi itu bahaya. Saya pahamnya, insya-Allah. Jadi sangat penting untuk memahami istilah-istilah sufi supaya tidak mengklaim lagi. Ya. Saya sudah mendengar, sudah melihat, ya, di mana-mana ada saja yang mengklaim begini begitu. Dan salah satu yang sering diklaim oleh para sufi itulah dia menjadi Tuhan. Sering. Ya. Ya. Karena tidak paham. Itu sebab saya sangat menekan sebelum jadi sufi itu harus paham ilmu kalam. Sifat 20. Semakin mantap tak pemahaman itu, semakin sulit mengklaim. Ya. Ya. Semakin kurang paham, semakin cepat mengklaim. Ya. Begitulah dengan sifat-sifat Nabi. Ya. Karena ada juga di sini yang mengklaim menjadi Nabi. Padahal jauh dari kenyataan. Tak tahu malu sebenarnya. Ya. Pernah ada seseorang datang pada guru saya, bilang dia mendapat wahyu. Jadi saya sarankan, tolong tuliskan wahyu-wahyu yang dia dapat. Tak ada satu pun yang orisinal. Semua dari sebahagian dari Quran dia ambil, sebahagian dari hadis Nabi, ya, itu saja. Dan dia mendakwa dia dapat wahyu. Saya mana wahyu yang mana? ini apa namanya? Jiplak itu apa namanya? Plagiat ya. Dia ambil ya dari Quran dan mengklaim itu wahyu yang dia dapat. Persis terjemahan. Ya, bukan wahyu dalam bahasa Arab. Tuliskan dikopi dari terjemahan Quran. Ya. Dan mengklaim itu dia dapat wahyu. Ya, karena dia orang Indonesia, jadi wahyunya dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa bahasa Arab. Sampai begitu. Ya. Akhirnya malu sendiri saja. Ya. Tak tahu malu.
Paham ya? Itu banyak ya. Ada saja yang suka mengklaim ya. Manusia ya, kalau diperhatikan itu aneh ya. Tak tahu diri ya. Nah, satu yang sering saya lihat, yang suka bicara tinggi-tinggi ya, perilakunya rendah-rendah ya. Jadi sederhana saja, Nabi mengatakan dua yang menjadi ujian yang terberat buat umatku, harta dan perempuan. Jadi perhatikan dua perkara ini. Orang suka bicara tinggi-tinggi itu sering tergoda oleh harta, tergoda oleh perempuan. Sering. Ya. Sering terjadi. Karena Nabi sudah tetapkan. Nah, ujian yang paling berat buat umatku adalah dua perkara ini. Jadi dikasih amanah sedikit, lihat bagaimana. Tidak bisa. Ya. Pernah ada seorang murid Syekh itu dulu dia malas macam-macam. Jadi Syekh suruh saya sampaikan. Ya. Kalau nanti malam, ya suruh tengah malam semua datang, saya akan berikan $10,000. Ya. Semua akan hadir ya, tepat waktu lagi. Ya. Ada seorang murid mengatakan tidak. Ya, dia mengatakan dia tidak akan terpengaruh. Ya. Tapi saya bilang, karena saya tahu sifatnya. Nanti malam ada seorang perempuan yang sangat cantik akan hadir majlis. Langsung siapa dia? Ya, gitu. Langsung dia tanya, siapa yang hadir? Maka hadir. Begitu. Ya. Tapi ada yang dua-duanya. Ya. Itu masalah. Ya, masalah ujian buat umat manusia, umat Islam. Ya. Di mana-mana sering. Ya. Waktu saya di Pakistan dan India, Allah tunjukkan saya jual beli ya, bolak-balik Pakistan India. Transaksi dengan orang Indian ya, Hindu ya. Jelas, jujur. Tidak ada tawar-menawar. Saya katakan sekian harga, dia beli, dia bayar, selesai. Kita bisa mempercayai satu sama lain. Dan hampir 2 tahun bisnis begitu. Tapi di Pakistan, parah. Umat Islam selalu mengatakan, oh kita saudara Islam. Ya, nanti ya minggu depan saya bayar. Minggu depan datang, tidak. Dia malah menghilang. Ya. Minggu berikutnya datang, tidak ada. Ya. Minggu berikutnya, dari jauh saya pantau, diam-diam saya perhati. Dia ada di toko. Ketika saya mendekat, dia langsung masuk ke dalam, tidak keluar-keluar. Akhirnya saya buat keputusan menunggu. Ya, sampai sore. Dia tak tahan. Ya. Jadi akhirnya dia keluar. Ya. Saya bilang begini, saya sudah capek ya menagih utang. Saya mau ambil barang-barangnya. Apa saja kamu jual itu ya sesuai dengan utang ya. Bayar dengan barang. Baru dia masuk ke dalam, ambil uangnya, baru bayar. Berarti dia punya uang. Dia cuma tidak mau bayar. Sampai begitu. Ya, saya bilang selesai bisnis kita. Ya, tidak pernah mau bisnis dengan orang itu lagi. Tapi masalahnya banyak begitu.
Tak ada satu pun orang Hindu yang berutang dengan saya. Semua beres. Malah mereka senang dengan barang-barang yang saya jual. Tapi di Pakistan banyak sekali. Selalu ada oh ini kurang bagus, ini begini macam-macam. Ya. Akhirnya selalu harus saya jual dengan lebih murah. Itulah kondisi umat Islam. Ya. Masalah dengan uang. Ya. Sedikit. Ya. Sama sini. Tukang saya selalu mengatakan saya rugi. Pernah sekali waktu saya shopping itu, kenapa jualan? Selalu bilang saya rugi. Saya bilang, kenapa jualan? Ya. Tapi sebenarnya bukan yang maksudkan itu, ya. Tolong kasih sedikit tambahan. Ya, gitu. Jadi umat Islam itu diuji dengan dua perkara ini, ya. Ya akhirnya mereka fana dalam kondisi itu. Ya. Ya. Tidur dengan masalah utang, ya, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah ini, masalah itu. Itu satu sisi. Yang lain ya semua, ya, pikir dengan perempuan saja. Ya. Nah, ya. Itu di dunia Islam. Dunia luar Islam lebih parah lagi. Ya. Ketika Syafi'ullah mengatakan, ya, umat Islam diuji dengan lawan jenis. Ya. Tapi guru saya mengatakan, karena dia dari Amerika, kalau di Amerika diuji dengan sama jenis. Ya. Lain lagi. Ya. Itulah. Jadi ada ujiannya, ada tahap-tahapnya juga. Ya. Okay. Jadi paling baik dakwah kita adalah kita menerap, ya, ajaran guru kita, ajaran Nabi, ya, perintah Allah. Itu dakwah yang paling baik, karena akan menyentuh hati orang. Kalau kita jujur, itu akan menyentuh hati orang. Tidak perlu banyak bicara, ya. Karena orang bukan Islam itu tidak baca Quran, tidak baca hadis, mereka baca kita. Ingat itu, ya. Apa yang kita paparkan itu yang akan dibaca. Ya. Jadi kalau kita fana fid dunia, itu yang mereka lihat. Ya. Oke. Ya, hati-hati dengan fana. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, cukup ya. InsyaAllah. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi insya Allah bisa paham. Ya. Dan tujuan saya membahas ini supaya tidak salah paham. Ya. Itu tujuan utama saya. Dan saya ingin dalam beberapa waktu, ya, saya mungkin ada jeda di Ramadan, belum pasti. Nanti lihat, ya, nanti kita teruskan sampai, ya, selesai membahas, ya, istilah-istilah yang ada, ya, supaya tidak mudah terseleweng, tidak mudah salah paham, insyaallah, dan juga bisa membantu kita lebih cepat maju, ya, untuk mengambil langkah-langkah menuju Allah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa li barakati rasuli ahli baitin Fatiha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin.
Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.